Pas dia minta putus itu coba diiyain. Percaya baik-baik dia. Ya. Aku nggak mengiyakan kok. Kamu mau mengiyakan tapi aku kan waktu lagi marah doang, bla 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 bla. Menurut gue sih ya maaf ya kalau dalam hubungan jangan sesumbar lah menurut gue ya. Kas. Konten apa sih? Depan kita udah ada apa ini? Makanan ya. Siomay. Siomay ini nih. Ini siomay yang gue belinya ratingnya tinggi loh di Gojek. Oke, rating tinggi. Ini daerah mana nih? Ini daerah di apa? Kita bilang di Tafib, Tarserel. Gak tau. Gue bahasanya Tafib atau Talib? Tafib. Oh, Tafib. Oke. Tafib. Ini berapa harganya nih? Nah, ini seporsinya sih banyak ya, dia harganya di 24.500. Karena di Gojek. Cuma maksudnya kalau kita sebenarnya udah worth it kayak Gojek sih sebenarnya. Iya Di konten yang kurang naik gitu viewsnya. Kita ada bahas sebenarnya cuma Iya. aja. Lu ada pare itu ya? Ada pare gua. Iya. Sama sih. Sama. Enak, cuma kayak rasa sama kayak pada umumnya gitu. Yang siomay yang lo ya kalian tahu lah siomay yang ini pinggiran. Menurut gue ini kurang keras. Coba kalau dia lebih keras lagi, bikin kita makin susah makan. Sengaja masih ada wangi ikan cerenya ikan tenggirinya dikit lah masih. Masanya dicari aja di. Ngumpulin bahan malam-malam gitu. Cuman lewat di FYP TikTok gua. Oke. Yang menurut gua akhirnya setuju. Emang ini yang dirasakan semua laki-laki gitu. Emang apa anjir? Karena kok udah tahu? Enggak, suami istrinya kan bener. Oh iya, suami istri bener juga. Nggak mungkin suami istri pacaran. Pacaran. Nah, jadi suami istri itu jadi mungkin karena istrinya terlalu sering ngasih surat cerai pada saat ada keributan. Nah, suaminya kesel lah. Mungkin ada keributan lagi. Akhirnya suaminya kasih beneran surat cerai atau ada keributan atau mungkin suaminya mengiyakan dan memberi surat cerai. Dia itu. Ceweknya yang mewek. Emang kan selalu seperti itu di dalam hubungan yang gua rasa capek gitu loh, capek gitu. Menurut gue ini mungkin cowoknya juga udah capek ya akhirnya ya. Capek. Akhirnya dia mengiyakan istrinya gitu loh. Yang mana gue juga gak ngerti ya latar belakang ini istrinya ini kok minta cerai mulu tiap ribut. Emang kayak gak ada masalah Apalagi kalau cerai kan udah beda sama putus ya. Iya makanya gitu loh. Putus sih masih mending ya masih better lah ya, belum ada. Kalau ngomong cerai gampang kayak soal masih pacaran anjir bener. Iya kayak masih pacaran aja gitu. Cewek-cewek selalu pakai senjata putus gitu ya gue pikir. Menurut sebagian orang itu hal yang wajar. Kalau lagi berantem. Iya gitu. karena cewek selalu gitu dan gue katanya orang yang udah punya hubungan bertahun-tahun panjang itu selalu ada fase kayak gitu. fase gitu, minta putus, atau putus balikan. Tapi ya balik lagi menurut gue orang bilang itu hal yang biasa. Mungkin karena kenapa dibilang biasa? Karena udah sering dan banyak orang melakukan hal itu perempuan. Dan laki-laki juga mentoleransi. Jadi menurut gue itu ada hal yang jadi kenapa dibiasain ya udah biasalah. Ya ini hal yang biasa nih ceweknya kalau lagi ngambek, rajuk gitu. Banyak yang berkomentar bahwa istri inilah contoh cewek yang nggak bisa apa-apa. Jadi cowoknya ada lo tau nggak guna. Dan lu nggak bisa apa-apa. Jadi ketika lu menggugat cerai, lu minta cerai, akhirnya diain, lu panik, akhirnya lu nangis senjata lu. Jadi pertama senjata utamanya adalah minta putus, karena berasa cowok itu butuh lu banget gitu ya. Oh, iya. Gue tahu emang cowok itu kan lemah di hati. Nah cewek yang mengambil kesempatan itu, jadi kalau berantem putus, cerai. Ketika cowoknya iyain, nih cewek bingung nih, cewek yang goblok ini. Oh iya ya. Terus gue ntar hidup gimana anjing, gue makan gimana anjing, ini suami gue yang kasih gue makan gitu. Ya. Ya, makanya itulah menurut gue resiko dari ya rata-rata cewek mau make dia kayak begitu. Itu gue ada setuju ya. Kenapa? Karena gini. Pertama itu jadi kebiasaan. Karena yang laki-laki soal hati agak begitu, pahit ya parahnya. Terus kalau di mana? Ayo, apa ya? Nah, karena cewek merasa itu adalah senjata mereka dan akhirnya cowok akhirnya baik-baik ya atau segala macam, jadi itu dipakai terus. Ampuh ya. Ampuh dipakai terus dan menurut gue itu terserah ya hubungan lama atau apa, tapi tetap gue nggak setuju yang namanya minta putus terus menerus gitu. Dan jangan jadikan itu hal yang biasa. Kenapa? Kalau itu dijadikan hal yang biasa, menurutku bakal dipakai terus gitu. Kayak, oke dari ribut, gue tahu nih. Waktunya gue marah, bos. Waktunya gue marah nih, gue keluarin nih. Udah putus aja. Cowok kan, anjir. Anjir. Gila. Nah, coba deh. Pas dia minta putus itu, coba diiyain. Nah,
Percaya gak? Pas udah diiyain nih, terus lu cabut. Mungkin itu sebenarnya nggak putus beneran. Ya. Percaya deh, ntar yang baik-baikin dia. Ya, dia bilang, aku nggak mengiyakan kok. Kamu mau mengiyakan, tapi aku kan waktu lagi marah doang, bla 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 bla. Menurut gue sih ya maaf ya, kalau dalam hubungan jangan sesumbar lah menurut gue ya. Tapi kalau dari lu sendiri, menurut lu apa sih penyebab utamanya mereka begitu? Apa semua cewek begitu? Atau emang ada faktor-faktor tertentu, penyebab-penyebab tertentu yang bikin cewek seperti itu ngambil keputusannya? Gue ada kepikiran sih menurut gue. Yang setelah gue ngobrol sama ribuan wanita yang di dunia ini, gila. Enggak sih, parah. Andrew Tate anjir. Enggak, setelah gue kayak ngobrol-ngobrol sama temen gue atau dan sebanyak orang cewek-cewek lah gue ngobrol. Setelah gue amati tuh kayak gimana ya? Cowok kan pakai logika, cewek tuh pakai hati. Mungkin di saat dia emosi, dia tuh udah nggak mikir. Ini di luar soal tadi value tadi. Ya. Ini pertama kali dia mau minta putus, dia udah mikir, anjir. Apalagi kan kadang gini ya, cowok nih yang gue rasain ya. Misalnya ada ribut nih, cowok tuh pakai logika dan sebenarnya faktanya itu bener. Ya. Cowok tuh biasa gitu, pakai logika dan faktanya bener. Nah si cewek ini udah bingung mau nektok kemana, tapi di satu sisi dia lagi emosi. Dia mau menang gitu. Iya, dia mau menang dalam perdebatan, dalam konflik itu. Si cewek pengen menang, tapi si cowok kasih faktanya, plep. Ini begini loh. Dan cowoknya juga nggak mau ngalah. Ya. Nah, yang satu udah pakai hati, emosi. Anjir, iya juga nih, mau kemana nih gua arahnya nih? Serang. Udah makanya minta putus. Itu sih yang gue pikirin ya. Sudut pandang cewek mungkin begitu. Nah, setelah dia ngelakuin itu sekali, nah jadilah berhasil dia tahu, oh ini cowok begini, diserang lagi pakai minta putus. Tapi menurut gua, kalau bisa bilang itu nggak bagus, tetap nggak bagus. Cuma menurut gua kalau kayak sekali dua kali ada keributan besar, ya, itu gitu. Hal yang wajar. Keributan besar. Karena kayaknya emang ada sih ya. Iya, fase-fase gitu akan ada. Selama tidak putus beneran, itu akan ada menurut gua. Cuman kayaknya kalau keterusan terlalu rutin, masalah kecil minta putus, menurut gua itu udah nggak bagus. Itu akan jadi toksik ntarnya. Karena ntar lu bayangin, lu baru pacaran nih, lu hal kecil minta putus, sama kecil minta putus. Kalau kena hal yang gede apa anjir? Iya sih. Dan ntar kalau saya anggaplah hubungannya mereka lancar ya. Iya. Sampai serius, sampai nikah. Kebiasaan itu kan di bawah. Dan cowoknya ini pasti ntar ya kayak di foto, di update itu loh, di TikTok itu. Yang mana ntar kayak cowoknya mengiyakan. Ketika udah nikah mau gimana anjir? Anggap nih cewek udah punya anak lagi bahasanya gitu. Udah jendis jadinya dong kalau cewek. Apa tuh? Janda. Oh bahasanya. Jendis gitu ya. Jendis anjir. Itu bahasa biasa emak gitu ngomong jendis gitu ya. Pergaulan ketahuan kan. Kalau menurut gue sih emang kalau penyebabnya sendiri karena emang ceweknya kurang berkualitas aja gitu loh. Karena kalau cewek-cewek dewasa itu pasti lebih bijak lah. Seenggaknya mereka ini yang maaf ya, yang bergaulnya juga benar, lingkungannya benar. Iya. Pasti mereka punya pemikiran-pemikiran yang berbeda terkait hubungan. Kayak bahwa hubungan nggak semata-mata apa-apa gue pakai putus. Itu solusi, bukan. Tapi ya dibicarakan baik-baik, komunikasi yang baik. Itu kan sebenarnya cewek bisa berpikir kayak gitu dong. Susah sih. Nah, balik lagi itu mesti ada. Tapi gue sih pasti percaya aja. Walaupun emang rata-rata di lingkungan kita itu adalah cewek yang mau McDo doang. Gila, mau McDo, modal memek doang gitu. Yang mana mereka ini tetap panasan, sensitif, bener-bener murni nggak pikir pakai akal dan nggak terima opini. Jadi ketika ribut, pakainya perasaan, gue nggak terima nih. Perasaan gue diginin, langsung nyerangnya pakai senjata itu. Karena rata-rata ya itulah. Padahal bisa dikomunikasiin baik-baik sih menurut gua. Kalau ada masalah apapun ya. Iya. Ditambah menurut gua anjir gara-gara gua ngunyah begini gua lupanya. Iya, ditambah lingkungan. Menurut gua lingkungan pengaruh banget. Jadi si perempuan itu bergaul dengan lingkungan seperti apa dan dia bisa contoh dia cerita masalahnya ke teman-temannya. Dia cerita masalah ke teman-temannya. Oh begini loh, ternyata gue pacar gue begini-gini, dan itu jadi hal yang wajar gitu kayak udah gue ini putus saya, ini gue lagi putus bentar nih, ntar juga cowok gue baik-baikin gue. Jadi menurut gue kayak gitu lagi. Egoisnya di situ banget menurut gue, karena itu jadi udah menurut gue nggak dewasa sih hubungannya sih. Balik lagi kalau gue pun sekarang nerapinnya tuh kalau gue sekarang ya kayak lebih kalau misalnya ada masalah. Oke, kita udah tahu nih kekurangan gue udah tahu kekurangan cewek gue udah tahu kekurangan gue. Oke, gue tahu nih kalau dia lagi begini bakal makin ricuh, makin gak jelas. Oke, kita diem sebentar nih, sebentar aja dulu. Diem sebentar, tidur. Benar. Iya ya, gitu. Diem sebentar, habis itu baru nanti kalau udah agak sedikit relax, baru mau dibahas. Nah,
menurut gue itu akan jauh lebih better. Kalau itu semua orang punya di hubungan punya caranya masing-masing sih. Gitu. Dan kalau gue sih lebih nerapinnya gitu ya. Karena wajar, kayak cowok kadang emosi kan. Kalau cowok emosi kan mungkin bukan putus tapi ngomong kasar nih kadang. Kadang greget. Kalau cowok menurut gue ngomongnya bukan minta putus tapi nyakitin ngomongnya. Gue akuin cowok begitu. Cuman si cewek malah kalau cewek minta putus. Jadi menurut gue mesti diimbangin kayak lu tahu kurang pasangan masing-masing gitu. Betul. Jadi kalau sama ceweknya benar baik, pasti nggak bakal begitu. Iya. Gitu. So menurut gue ujung-ujungnya ya minta putus. Iya, minta putus juga nanti itu putus bohongan. Dan katanya ini menurut ini kata cewek-cewek ya. Kata cewek. Di yang berapa yang gue kenal. Lingkungan lu apa sih? Apa lingkungan? Enggak, sebenarnya enggak. Setelah kalau ini versi hubungan gue aja, kayak kalau sebenarnya tuh hubungan itu kuncinya di cowok katanya. Katanya kalau misalnya ceweknya minta putus, cowoknya mengiyakan itu beneran putus. Tapi selama ceweknya minta putus terus, cowoknya nggak mau, itu nggak akan kejadian. Nah gitu, ini sudut pandang baru, sumpah. Dan itu ternyata ya emang gua akuin ya sih. Kalau ya ini nggak valid, cuman kebanyakan gitu. Jadi kalau cowok minta cowoknya udah mudahan ya udah. Sampai di TikTok tuh ada konten-konten kayak gitu. Banyak cewek ngerasain gitu. Lu mau cewek minta putus atau gimana? Kalau emang cowoknya masih mau bertahan, akan tetap bertahan. Karena cewek itu emosi sesaat. Itu egonya tinggi banget sebenarnya gua akuin kayak gitu. Dia cuma penting perasaan dia tuh ke senjata itu. Nah, katanya kalau cowoknya sekalinya mengiyakan ya kayak lu aja. Ya. Emang gimana? Dengar lu ngomong gitu, gue mikir, ya kan? Gue gitu. Ya kan? Sekarang gue tanya, dia minta putus sekali 2 kali sama lu. Gue bebe-bein, gue jelasin. Coba lu iya. Putus enggak? Cuma sekalinya lu iyain, dia bebe-bein lu tetap putus kan? Iya. Yang pada akhirnya begitu sih, balik ke genset. Iya. Jadi sebenarnya karena banyak fase, banyak sudut pandang ya. Cuma menurut gue yang penting tuh jangan jadiin tuh selalu senjata. Menurut gue itu akan gak bagus. Kalau masalah besar kayak ada yang cewek minta putus emosi itu hal yang masih wajar. Cuma kalau untuk hal-hal kecil minta putus mulu, menurut gue itu udah nggak bagus. Nggak bagus sih. Dia hubungannya ke depannya nanti ya. Tapi coba ini dia lihat ya. Menurut gue ya. Yang tadi kan lu ngerasa kan. Coba aja amatin banyak hubungan. Kayak ya udah kita ya kayak gitu ya. Itu banyak yang gua ngerasain. Cowok kunci, cowok kepala. Maksudnya? Ya kan tadi lu bilang cowok jadi kayak kepalanya lah ya. Iya, gitu. kalau dia nggak mau putus ya nggak putus. Gini deh, kalau gitu cewek apa anjing perannya di hubungan? Ini cewek yang kayak gini nih. Cowok capek anjing udah nanti mikirin jadi kepala rumah tangga, cari bertanggung jawab segala macem, mikir masa depan. Ini cewek ngapain aja cuma taunya putus nyambung kan anjir gitu loh. Tapi kan nanti katanya kalau nanti pas nikah juga bakal ada fase. Karena udah ribut, kalau nikah kan ribut tuh, war bro. Anak dapat juga jadi senjata. Ya udah kalau gue juga cerai, anak gue apa? Kalau anaknya belum ada, masih bentuk benih. Oh iya. Lempar-lemparan gitu dong. Gimana ini? Iya. Pokoknya sih gitu aja sih kalau kita mikirnya sih, ya balik lagi, tolonglah cewek-cewek. Kalau hal-hal yang kecil janganlah. Gitu. Jangan minta putus mulu kalau emang konfliknya gede banget, kayak cowoknya selingkuh atau apa sih masih masuk ya. Masih masuk ya. Salah parah gitu ya. Iya, salahnya parah banget dan ribut gede gitu, sampai banting-bantingan di ring. Menurut gue itu masih masuk di akal gue, cuma jangan tiap kali sih. Kita juga capek kan mempertahankan suatu kan hubungan yang sebenarnya kita anggap ini baik dan serius gitu loh. Benar.